Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Silakan debat, mau Kiai mau pakai sorban saya hadapi. Ketika sunnah sudah selesai dihabisi, kemudian para habaib juga disingkirkan. Hari ini tinggal Kiai. Kenapa kemudian ujungnya adalah saling pecat memecat? Apa yang terjadi? Ya karena satu sama lain itu menganggap bahwa satu sama lain itu adalah batu sandungan. Dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam agenda-agenda besar mereka. Kalau kita mau melihat konfigurasi pertempuran hari ini di PBNU kan sudah kita bisa baca itu. Rois Am dengan Sekjen dengan PBNU di satu sisi. Di satu sisi sini sendirian itu kan Yahya Khalil Stakuf. Artinya ini kan sudah tergambarkan seperti ini. Siapa yang ingin membuang siapa. Beliau sudah berkali-kali mengirim surat, menegur, menasihati, sudah selesai, nggak digubris. Siapa yang kurang ajar dalam hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah, Jamaah Wakif Tahfidz Hadis, dan anggota edisi Indonesia, orang tua asuh dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kuatnya Islam, bagaimana kokohnya Islam, sehingga tidak ada yang bisa serta-merta langsung menghabisi Islam secara vital, secara terang-terangan. Mereka harus melakukan upaya pecah belah, kemudian mereka harus melakukan upaya pelan-pelan dari pinggir. Sebagaimana ketika kita ingin menghabisi atau makan seekor gajah yang begitu besar dan kokoh, tidak mungkin kita langsung makan melahap seketika, tapi makannya dari pelan-pelan, dari belalainya, kemudian ke tengah, sehingga habislah satu ekor gajah yang begitu besar tersebut. Maka sama dengan hal ini, orang-orang liberal, musuh-musuh Islam, mereka bukan anak-anak, mereka sangat-sangat dewasa di dalam berpikir. Melakukan pecah belah itu adalah upaya-upaya yang dilakukan dari dulu sampai zaman hari ini. Divide and impera. Jadi melakukan pecah belah, belah bambu dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh mereka. Contoh, bagaimana Islam mau dia habisi, meskipun orang liberal itu tidak serta-merta sepenuhnya ingin menghabisi Islam, tapi ada beberapa cara mereka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan secara pribadi dan menguntungkan keluarganya, pihaknya, dan kelompoknya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari orang yang ingin menghancurkan Islam secara tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini saya akan berbicara bagaimana Rois Am hari ini, para kiai diadu domba, dipecah belah, normalisasi kata-kata kurang ajar kepada kiai. Itu sudah terang-terangan kita lihat di depan mata kita di media sosial. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Silakan debat, mau Kiai mau pakai sorban saya hadapi. Kita harus ambil sikap. Bagaimana kita harus menjunjung tinggi Islam kembali kepada baraknya. Bagaimana ketika orang Islam mau dijauhkan daripada Islamnya. Mereka tidak langsung jauhi Islam. Kita cinta negeri, cinta nasionalisme. Dan jangan kita mencintai bangsa lain. Arab dalam hal ini. Jadi tidak langsung kepada syariat, tapi Arabnya dulu dijauhkan. Bagaimanapun Rasulullah SAW itu suasana nuansa kehidupannya itu adalah Arabia. Yaitu nuansa kearaban. Nah, tidak langsung serta-merta mereka hindari, jauhi baginda Nabi. Tidak mungkin. Contoh misalkan ada istilah jenggot panjang, makin goblok dan sebagainya. Artinya apapun yang bisa menjauhkan umat Islam sehingga menjadi alergi terhadap hal-hal yang dikategorikan, di framing sebagai itu adalah Arabisasi. Nah, ini akhirnya terciptalah sebuah perpecahan di dalam umat Islam. Kemudian masuk kepada siapapun yang menjadi keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu dijauhkan dengan kata-kata nasab palsu dan lain sebagainya. Ini salah satu bagiannya. Nah, sehingga terakhir hari ini kita bisa lihat ketika sunnah sudah selesai dihabisi, kemudian para habaib juga disingkirkan. Hari ini tinggal Kiai. Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Yang dimunculkan karena persoalan tambang. Satu, ini kata-kata yang sangat-sangat nista. Ini adalah kata-kata fitnah yang luar biasa. Meskipun, maaf, di dalam PBNU ada persoalan tambang, tapi ini persoalan berbeda. Pijakan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, pemimpin tertinggi di dalam NU, Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam hal ini mempunyai pertimbangan bagaimana Islam di atas segala-galanya. Beliau melakukan tabayun berkali-kali, terus melakukan teguran nasihat kepada Gus Yahya ini bukan tidak mendasar. Usulan dan apapun yang menjadi temuan-temuan yang bisa mencederai nama Islam, misalkan berkolaborasi dengan pembantai umat Islam, dengan orang-orang Zionis dan Israel misalkan. Ini adalah catatan penting di dalam para kiai dan para ulama. Ini adalah akhlak dan ini adalah menjaga marwah keislaman yang tertinggi, terutama, di atas segala-galanya. Entah itu, maaf, meskipun ini tidak sepenuhnya melenceng dari ADART. ADART pun hukum kesepakatan yang dibentuk oleh manusia. Ini ketika berhadapan dengan apapun yang menjadi kemaslahatan keislaman, itu ditinggalkan, tidak apa-apa.
Tapi bukan berarti Kiai Miftahul Akhyar ini melenceng daripada ADRT. Ini adalah satu perbandingan bagaimana kita mengambil kebijakan di dalam agama. Ini salah satu gambaran. Kemudian persoalan yang menjadi pertimbangan Kiai Haji Miftahul Akhyar yaitu adalah tata kelola keuangan di dalam PBNU. Artinya carut marutnya keuangan di sana. Mungkin keluar masuknya orang-orang atau free rider, penumpang gelap yang tidak dikenal identitasnya. Bahkan ini menghancurkan kepada ke-NU-an sendiri, organisasi ke-NU-an sendiri. Orang-orang liberal semakin banyak bertengger di dalamnya. Salah satu contoh, apa yang menjadi mendasari ini semua? Salah satu contoh, gambaran saya dalam dugaan saya. Kenapa Islah Bahrawi yang bukan organisasi PBNU, bukan Gus yang sebenarnya, bukan orang anak kiai, bukan orang yang berkompeten di dalam PBNU, tidak mempunyai otoritas keluar masuk di dalam PBNU, kenapa dengan mudahnya nimbrung dengan Gus Yahya, kemudian menanyakan soal keuangan? Kita berbicara tentang uang, aliran uang dan seterusnya. Saya sempat konfirmasi kepada Ketua Umum PBNU waktu itu, masih belum ada konflik ini, jauh-jauh, awal tahun ini. Saya bilang, kenapa PT APN ini kok berani mengirimkan uang? Kemudian tahu perjalanan keuangan transfer ini dan itu Kepada rekening-rekening ini. Karena saya udah punya data ini, mungkin jauh sebelum pulang, saya udah punya data ini sejak lama. ada apa di sini? Nah, sedangkan siapa Islah Bahrawi? Karena kita tahu dari dulu. Beliau orang yang kurang ajar terhadap kiai-kiai. Terhadap Sidogiri juga misalkan. Yaitu pondok pesantren yang menjadi gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Dia padahal membangga-banggakan bahwa kakek saya adalah santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Kakek saya adalah santrinya Syekhona Khalil, seangkatan dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Sukorejo. Semua orang Madura itu rata-rata mereka santri. Ada santri kesayangan, ada santri yang durhaka. Ada juga seperti itu polanya. Jadi ketika kita menyampaikan hal ini, supaya bagaimana? Netizen itu tidak menganggap bahwasanya, oh itu santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Enggak semuanya. Lihat dulu bagaimana track recordnya. Kalau memang dia diakui di masyarakat, dia akan menjadi seorang kiai, akan menjadi tokoh panutan. Dan kita tahu sampai hari ini. Faktanya tidak ada. Nah, ini adalah pandangan-pandangan saya. Dan ketika ada yang berbicara bahwasanya Rais Am misalkan serta-merta keputusan sepihak, Anda bisa lihat bagaimana Rais Am kemudian memberikan satu tabayunnya. Di akhir video akan kita tampilkan bahwa beliau sudah berkali-kali mengirim surat, menegur, menasihati, sudah selesai, nggak digubris. Siapa yang kurang ajar dalam hal ini? Sebenarnya persoalan ini tidak akan panjang lebar, tidak akan meluas. Ketika Gus Yahya ini kemudian dengan legowo mengundurkan diri. Ini tidak akan menjadi sebuah persoalan yang kemudian hari ini menjadi fitnah di dalam PBNU. Sebagai anak muda tahu diri, tahu akhlak kepada orang sepuh, apalagi kepada ulama. Sejak awal, sejak detik pertama, saya senantiasa juga menginginkan islah. Tadi begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan PBNU dan PCNU seluruh Indonesia, saya langsung mengirim pesan kepada Rais Am, memohon waktu untuk menghadap. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban, saya akan tunggu sampai 3 kali 24 jam dan saya akan melapor kembali.